Main traveling apa gimana? Usaha tempat pariwisata. Oh, jatuhnya lu pengen punya travel gitu? Pengen punya pantai. Kecil tapi pantai gitu. Nah ini akan gue lakukan. Apa maksud Tinder? Gue pasti bingung. Pengen punya pantai, lu pengen punya hotelnya atau lu pengen punya pulau? Pantai terbuka. Pantai, jadi ya ngelola pantai gitu tuh. Tahun depan kayaknya ya. Mulai tahun depan kayaknya gue pantai nih. Ya mesti gue dibeli dulu pantainya kan? Iya, duitnya udah ada. Duitnya belum. Nanti gue sumbang. Iya boleh. Ya, gue jadi stakeholder. Boleh. Mau berapa meter? Jadi gue memulai ini dengan tertawa bersama Rizky. Selalu ada kisah. Iya, gue gak tahu ini podcast ke-16 gak tahu. Ya. Baru kali ini gue ngalamin kejadian yang tak terduga, audio kacau. Udah biasa sih. Udah biasa. Tiba-tiba buat ngerekodnya kacau. Udah move on. Ternyata lighting lupa dibahas. Jadi geng LSM kita kali ini kedatangan kawan lama gua. Dia banyak aktivitasnya. Dia pernah menjadi seorang jurnalistik yang gua tahu, penyiar radio. Dia menjadi pengelola kafe. Dia mantan DJ. Banyak kanan kiri semua. Banyak banget sih aktivitas lo, bro. Karena biasa hidup dengan realita. Jadi kalau kebanyakan hidup sama realita, kita lebih baik kerja. Karena ngeliat realita yang ada kan kanan kiri begini kan gitu. Mendingan kita tutupin sama aktivitas. Udah lama sih men, puluhan tahun begitu ya. Iya gitu-gitu terus. By the way, kita kenalan dulu. Jadi ini kawan gua namanya Rizky. Boleh sapa dong geng LSM. Hai. Tapi orang-orang Cilegon Serang pasti tahu siapa dia lah. Mudah-mudahan. Dia move-nya bergerak di bidang apa. Dan kebetulan by the way dia lagi sibuk apa sih sekarang, bro? Sekarang sibuk back to basic. Balik ke industri jurnalistik. Balik lagi ke lapangan lah. Balik lagi ke lapangan. Ya, setelah kemarin 5 tahun di Cilegon berkutat di industri kuliner ya, di kafe gue. Di kafe gue di industri kuliner. Jadi gue ingin bercerita. Jadi pertemuan awal gue sama lu tuh kalau nggak salah ya di kafe juga. Di kafe gue. Nah, jadi segmentasinya gue akan ngebahas tentang seputar dunia kuliner yang pastinya perkembangan kafe gitu kan. Jadi gue kalau nggak salah ada meeting apa gitu di kafe gitu. Dan gue ngobrol sama lu dan ternyata ketika gue diskusi sama lu menarik banget progres apa yang ingin lu bangun di kafe, gimana caranya kafe lebih berkembang. Mungkin lu bisa ceritain sedikit pengalaman lu awal mulanya lu tertarik masuk ke dunia kafe gimana, bro? Awal mulanya tentu karena industri kafe pada era pertama kali kafe gue buka ya. Ngerintis kafe gue itu kan dari 2019. Di era itu kayaknya kalau salah ya mau dikoreksi. Kayaknya pada waktu itu belum banyak industri kafe yang pakai live musik, satu. Yang kedua, stigma masyarakat tentang kafe itu kentang sosis gitu. Jadi nggak ada yang nggak banyak kafe yang bermain di beneran kulinernya gitu kayak restoran. Padahal potensinya besar dan di 2019 itu salah satu apa namanya titik balik industri kafe mulai maju karena kafe udah pada pakai mesin kopi. Nah, itu di era itulah 2018 2019 itulah mulai banyak dan kebutuhan pasar ada ya kita bikin usahanya lah gitu. Tuh ya alhamdulillah diterima masyarakat sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang ya. Berarti lu starting 2015 di kafe gue. Di kafe gue 2019. Sebenarnya gue ikut berkecimpung juga pada waktu kafe gue masih emperan tuh men. Itu 2017 ya. Berarti kafe gue yang saat ini berawal dari emperan nih. Dari emperan jalan di di trotoar ya. Menarik nih diceritain. Jadi gue mau diskusi seputar berarti sebelum lu di kafe gue lu memang udah tertarik maksudnya nge-build up tentang perkafean atau gimana nih? Iya pada dasarnya karena tukang makan, tukang jalan-jalan gitu. Jadi gue juga jurnalis yang sering kali mengeksplor tentang kuliner. Jadi
pengetahuan itu gue manfaatin, plus gue punya jaringan di lapangan, gue manfaatin buat bikin tempat gitu tuh. Tempat lo sendiri? Ya enggak, kerja lah gue di situ. Oh iya, iya. Enggak, maksud gue sebelum lu di kafe gue lu pernah ngelola punya lu sendiri atau gimana? Sebelumnya gue belum pernah main dunia kuliner secara pribadi, belum pernah sih. Tapi lebih kayak entertain kan kalau gue. Lebih kayak entertain, ya itu tadi gue sebelum di kafe gue yang nge-DJ gitu. Oh iya. Jakarta, di sini nggak ada di sini mah. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Sebelum jauh ke sana sebenarnya gue masih penasaran tentang dunia kafe kan. Lu masuk manajemennya juga. Berarti kan lu 2019 lu mulai. Gimana tadinya tuh? Lu ketemu di emperan, lu diajak atau memang lu udah kenal relasinya? Kenalan, yang punyanya ya temen gitu kan, ngajakin. Gue mau bikin di sini nih gitu. Ya udah kita bikin, karena pada waktu itu street food itu lagi built in. Street food tuh lagi hits lah. Ya, cuma bukan di sini, di Tangerang. Di Tangerang tuh lagi hits. Ada tuh spaghetti di pinggir jalan, ada nongol. Ada pizza gitu. Nah kita bikinlah pizza di sini di Cilegon. Cafe gue itu kan spesifiknya di awal jual pizza. Oh, spesifiknya. Iya, emperan jual pizza. Kayaknya waktu itu cuma kafe gue doang kayaknya. Itu kalau boleh tahu gue emperannya di mana lo? Ya di situ di gedung itu, cuma di trotoar ya. Oh, sebelum di dalam gedungnya di pinggir jalan trotoar itu. Ngampar aja gitu ya. Ngampar aja, pakai meja kursi. Oke. Cuman 5 meja kalau nggak salah, 5 meja. 5 meja, ya kata orang sih enak pizzanya. Karena nggak banyak juga yang main Italian pizza kan, tipis gitu. Iya. Pada waktu itu, plus harganya harga kaki 5 gitu. Oke. Berarti dari situ kepikiran lah masuk ke dalam gedung. Kepikiran bikin aja nih, kan kebetulan yang jadi funding cafe gue tuh punya gedung itu gitu ya. Bikinlah di situ gitu, masuk ke dalam nih. Oh gitu. Berawal dari iseng apa gimana itu yang di emperan awalnya? Enggak lah. Usaha mah jangan sampai iseng bro, harus spesifik ya, urusannya cari duit. Kalau iseng doang mah ya buat gua yang mending gak usah usaha. Oh berarti ketika lu memikirkan untuk geser ke gedung gitu kan, lu udah mikirin tujuan goalsnya kemana ya? Iyalah, udah tujuannya ya udah cari duit lah gitu, mau ngapain lagi? Oke, berarti kan 2019 lu udah masuk ke gedung, katakanlah seperti itu. Itu kan gak lama kena COVID bro, 2020. Iya, September 2019 tanggal 9 tuh masuk ke gedung rame. 2020 Maret ya, COVID puasa lagi. Iya. Udah puasa COVID. Ya pada hari itu yang kan baru mulai. Iya, yang gue pikirin ya ini bagus. Kenapa? Karena kan orang usaha kan punya cobaan ya. Oh. Di tiap tahun kan. Lebih baik kalau buat gue cobaannya di depan gitu. Dan posisinya cobaan ini kan bukan dibikin-bikin, itu mah kejadian alam bro. Dan semua orang ngerasain gitu. Iya, gue pernah dengar cerita di media online. Kalau nggak salah, kafe gue mengimbarkan plastik berwarna putih. Iya. Itu inisiatif lo. Inisiatif gue. Karena hari itu pemerintah nggak memberikan solusi apa-apa, cuman ngasih peraturan tapi nggak ngasih solusi. Oh, sedangkan lu udah belanja kali ya? Gua udah nyetok lu belanja banyak kan, gue belanja banyak. Lu tuh belanja tuh sampai berapa freezer gitu untuk daging. Kan kafe gue jual steak, ada keju, kayak itu kan expire-nya sebentar gitu. Nah itu sampai dia dibuang-buangin lah dagingnya. Maksudnya dibuang-buangin dibagi-bagiin. Mau gimana? Daripada dibuang ke jalan, daripada busuk. Susu 2 kulkas kalau nggak salah. Dibagiin di pinggir jalan. Bagiin di pinggir jalan gitu. Karena 4 hari lagi apa seminggu lagi expire gitu. Ya itu masih layak, kita minum juga gitu. Gue bagiin ke yang lewat. Maksudnya kalau ngejar financial pendapatan keuntungan tidak mungkin dengan waktu 4 hari gitu. Daripada expired mending sedekah jatuhnya, bagi-bagi. Bukan keuntungan lagi, orang nggak ada yang beli itu mah. Nggak ada orang dan nggak boleh kan, rame sedikit dibubarin. Iya. Cuma gue bilang waktu itu sama tim gue, sama bos gue juga, gue bilang kalau kita bisa ngelewatin COVID ini ya pasti gede, pasti kita kan lebih besar gitu. Gitu aja sih. Kalau punya keyakinan kayak gitu? Ya situasi sehari itu nggak ada yang bantu, yang dimintain minta tolong balik kan orang. Ya mau nggak mau lah inisiatif gimana caranya bisa bertahan, selamatin si kafenya. Karena kan kalau ibarat kapal kan tentu
kita selamatin kapalnya supaya ABK-nya bisa jalan terus kan. Bagaimana caranya si kapal itu bisa terus berlayar gitu, jangan sampai di tengah jalan karam karena maksain bawa logistik yang terlalu besar kan gitu, peribahasanya lah. Wih, gua apresiasi kepercayaan diri lo untuk menatap tahun-tahun selanjutnya. Terus kalau boleh tahu merugi berapa di saat itu? Otomatis kan udah nyetok buat belanja nih untuk beberapa bulan ke depan ya, karena situasinya kacau ya, chaos gitu kan. Ya sampai akhirnya daripada expired ya lu bagi-bagilah gitu kan. Kira-kira total habis berapa itu? Itu kita defisit hampir 200 juta lebih. Anjir. Hampir 200 juta lebih. 200 juta. Iya, 200 juta lebih. Ya plus kita kan buka tempatnya kosong, karyawan tetap digaji. Iya. Iya, gitu. Kita kasih tahu situasinya gitu loh. Ada sih yang buat coba gue mending pindah lah gitu, ada, tapi mereka akhirnya balik lagi tuh. Gue nggak ngelarang anak-anak ninggalin kafe, cuman yang bertahan tetap gue selamatin gitu. Walaupun kafenya dalam posisi tutup, buka cuman bisa 2 jam doang sehari, tetap gaji mah tetap gitu. Berarti lo pemimpin yang peduli pada tim. Iya, keren lo. Gak mudah lo tanggung jawab itu. Investasi usaha di SDM men. Oh iya. Iya kan kita hospitality kan pelayanan ya. Kalau SDM-nya nggak kita pertahanin, besok kita mau usaha pakai apa kalau nggak ada orangnya? Gitu. Gua sepakat sama. Iya benar. Oke, 200 juta itu hanya untuk kebutuhan makan dan minumnya atau udah termasuk gaji teman-teman? Enggak, itu 200 juta modal dagang ya. Modal dagang ya. Berarti gaji lain. Beda lagi itu. Tiap bulan beda lagi keluar. Tim lo ada berapa pada saat itu? Gua tadinya 30 orang apa 36 ya, lupa gua. Secara keseluruhan. Kemudian ya pada saat dinyatakan COVID itu, gua membuat skema kan berdasarkan kebutuhan kan, jadi shift-shiftan. Yang tadinya full kan masuk jadi shift-shiftan. Jadi sesuai kebutuhan aja kan, orangnya dikit. Pelayanannya juga nggak butuh banyak orang gitu kan. Akhirnya gua shift, tapi teman-teman tetap kerja gitu loh. Keadaannya begini ya, mau nggak mau gimana lagi kan. Akhirnya separoh mundur, cari peluang usaha lain karena berpikir bahwa COVID ini bisa 5 tahun mungkin kan mereka pada waktu itu, dan kita dihadapkan dengan situasi yang ketakutan. Ini sampai mana gitu kan COVID ini ya punya ketakutan. Ya kejelasan yang tidak jelas. Gitu. Gila. Gak mudah sih punya keyakinan seperti itu kan. Berarti kan ya kalau gua total mungkin ya. Nggak tahu ya, karena yang tahu ini dapurnya lu ada. Mungkin kalau misalkan sama karyawan 30 orang kayaknya nyampe setengah miliar. Buat gaji mereka. Hampir. Ya kan itu berapa tahun ya? Iya. Yang parah 2020. Belum operasional listrik. Ya, benar. Ya udah termasuk lah itu, bayar setengah M lah. Untuk industri kafe duit setengah M itu menurut lu itu masih kecil apa? Ya cukup? Lumayan lah Pak. Itu setengah M itu kalau lu bikin skala UMKM kafe dengan rate ya standar-standar aja gitu ya, bikin rumah dijadiin kafe gitu, ya bisa jadi 2 biji lah itu. Iya sih. Iya. Buat modal usaha lagi bisa diputar gitu. Betul. Oke, by the way belum tahu nih kalau misalkan lu di kafe gue, mungkin buat temen-temen geng LSM nanya Rizky itu sebagai apa sih di kafe gue pada saat itu, kalau boleh lu sharing. Gua manajer. Oh, jadi Rizky ini adalah manajer di kafe gue. Betul. Tanggung jawabnya besar lo jadi manajer. Lumayan. Berapa tahun lo di kafe gue? Kalau yang gedung sekarang sih 5 tahun lah. Gedung sekarang 5 tahun. 5 tahun. Kalau yang di Emperan? Emperan tuh jalan setahun, kayak setahun setengah ya. Berarti total 6 tahun ya? Enggak, gua nggak eksis kan. Kalau yang di Emperan mah cuman ngasih pokok pikiran aja. Justru itu, karena lo ngasih pokok pikiran, lo masuk lah ke gedung, akhirnya berjalan continuity. Ya buat gua kerjanya kan bareng-bareng Pak, nggak sendirian gitu. Iya, tapi kayaknya hampa kalau nggak ada lu bro. Kalau itu mah balik lagi ke teman-teman. Situasional lah. Iya. Gimana tadinya kok lu bisa dipilih jadi manajer bro? Apa karena faktor ya teman lu, karena teman? Tapi gak mungkin sih, bukan hanya karena teman. Kayaknya ada kepercayaan lebih yang dikasih buat lu untuk ngelola kafe itu. Kalau dibilang faktor teman kayaknya enggak ya. Lebih ke
pada waktu itu tuh sebetulnya manajernya bukan gua harusnya. Oke. Jadi gitu, gua diminta, cuman gua menunjuk temen gua nih, ya, adalah orangnya. Kemudian berjalanlah grand opening tuh. Maksudnya ngebludak ternyata. Nah, gua ikut bantuin gitu kan. Ya kesini-sini malah gua yang ditunjuk. Gua juga nggak paham itu. Awal-awalnya gimana tadinya lupa gua. 5 tahun ya men, udah lama soalnya. Iya 5 tahun, tapi memori kenangan suka duka ada kan? Banyak lah. Banyak. Oke, selama lo jadi manajer, apa yang lo rasain bro? Maintenance cafe sebegitu rame loh di kota Cilegon itu, cafe gue itu nggak pernah sepi, menurut gue rame. Gimana bro? Lo Maintainnya, kalau gua selalu mengedepankan asas keakraban ya. Jadi gue tuh ngajarin ke teman-teman di sana itu, lu jangan sapa secara formal, karena kafe itu lebih fleksibel, lebih dinamis gitu. Daripada nanya mau pesan apa, lebih baik lu tanya apa kabar dulu kalau gue mah. Oh gitu. Iya, jadi biasanya kan orang kan berapa orang ini, kalau gua gimana kabarnya gitu. Okay. Itu dulu yang ditanya. Coba gue contohin, bro apa kabar hari ini? Bahagia nggak ya gitu. Iya gitu bahagia, kan? iya. Bahagia. Oke bahagia. Terus. Kalau di sana ya itu, terus sama kecepatan sih gua. Oh kecepatan dalam pelayanan. Pelayanan ya. Iya. Oke. Soalnya gue sadar bahwa kalau ngejar standar pelayanan yang bagus, pasti kan teman-teman hotel tuh lebih jago ya. Iya, gua aku itulah. Iya, banyak juga restoran sama kafe yang ngejar ke arah sana gitu. Oh, lo ngeliat movement itu ya? Iya, gua sebagai orang yang tidak punya basic di sana tadinya, kayaknya mustahil nih gua kalau misalnya harus ngedidik orang buat punya standar pelayanan yang kayak hotel gitu. Lebih baik main kecepatan kalau gua. Apalagi 30 orang. 30 orang, iya, 30. Oke, berbicara kecepatan, apa yang lo lakuin ketika lo mendapatkan amanah sebagai seorang manajer? Yang gue lakuin apa nih? Ya movement lo, biar orang mungkin lebih tertarik untuk berkunjung terus. Sekarang opening aja udah gila menurut Konten. Kalau kafe gue itu jual konten. Jual konten? Iya, kafe gue tuh jual live musik, bukan jual makanan gitu. Itu persepsi yang gue bangun. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Jadi persepsi yang dibangun sama gua, ya lu kalau mau ke tempat yang seru ya ke sini. Berarti lu secara nggak langsung membuat kafe gue itu bukan tempat makan tapi entertainment cafe, destinasi. Gua bikin tagline-nya memang destinasi keluarga dan relasi. Nah, gitu. Relasi masuk. Ya, bukan tempat makan. Jadi emang kita bikinnya tuh dulu tuh destinasi. Jadi gimana caranya orang datang deh gitu. Itu dulu ya. Itu dulu. Kalau udah datang kan kita mau jualan apa nanti ke depannya kan gampang. Pasti dibeli sih. Pasti dibeli. Gak gitu. Mungkin kan datang situ. Betul. Kebetulan kalau memang produk guanya enak juga orang kan jadi suka gitu. Oke. Iya. Unggulannya apa yang lu tawarin setelah lu udah dapat tujuan lu kan, arah konsepnya kemana? Lu nyuplai makan apa dan minuman apa yang di sana? Pizza lah sama kopi lah, apalagi. Jadi fokusnya di dua itu. Dua itu aja, fokusnya pizza, kopi. Gua tawarin tempat yang bisa ngerokok di ruangan AC. Nah itu. Salah satu konten di kafe gue tuh ruangan AC sih, bisa ngerokok. Iya, jarang loh kafe yang mau ngerokok ada lagi areanya dibagi-bagi. Gua make sure nggak ada bahkan. Iya, maksud gua pastiin nggak ada sih hari ini. Cuman kafe gue iya, gua rasa kehitung berani ya, maksud gue untuk hal itu kan. Tapi ya itu tadi balik lagi sama yang di atasnya, karena dia punya dunianya yang lain untuk mengembangkan strategi bisnis. Menarik sekali. Terus tahun-tahun Covid 2020 kan? 2020 2021 ya. 2021 kan masih goyang kan? Kafe. Masih goyang kan kafe, semua masih goyang. Masih goyang. 2022 lu mulai up tuh kan. 2022 bangkitnya tuh 2022 pertengahan deh, iya. Bangkitnya kan. Bangkitnya. Nah, lu gimana tuh? Comeback epic lu gimana tuh? Karena kan udah ngalamin fase sulit di Covid ya, dengan total kerugian ya bisa mendekati 500 miliar gitu kan, 500 juta. Strategi apa yang lu bangun? Nge-branding ulang kan bahwa kafe ini ya kafe entertainment, atau inovasi baru apa yang lu lakuin? Inovasinya gue geser segmen. Gue menggeser segmen dari segmen anak muda ke segmen itu tadi, keluarga sama relasi. Karena tadinya itu kafe gue tuh namanya Hangout Place, HOP.
Tidur gue baru tahu malah. Iya, pertama kafe gue muncul itu ini Hangout Place. Oh. Hangout Place ya tujuannya yang datang ya gue ngebidik target market itu di usia 19 sampai 25 tahun. Nama itu di tahun berapa? Nama kafe gue. Bukan Hangout. Oh enggak, itu tagline. Oh, tagline. Tagline-nya Hangout Place gitu. Oke. Nah, terus karena Covid otomatis yang punya niat doang nih yang keluar rumah gitu kan, yang nekat terus ya orang akan spending money berhati-hati sekali kan gitu pada waktu itu kan. Iya betul. Ngeluarin duit 10.000, 50.000 tuh pelan-pelan gitu kan. Nah, gua harus bisa ngebidik pasar yang kira-kira memungkinkan mereka belanja tanpa mikirin kebutuhan di rumah gitu. Ya itu tadi akhirnya gue geser ke marketnya, segmennya gue naikin sedikit gitu ke relasi dan keluarga gitu bro. Kebanyakan jadi orang-orang pabrik yang datang, yang tadinya anak-anak muda sekarang banyak orang-orang pabrik, kontraktor gitu yang datang ke sana. Kebutuhannya jadi bukan buat nongkrong tapi lebih ke orang ketemu sama orang, ngobrol, diskusi. Yang tadinya ke sono orang, kita ke sono yuk nongkrong, eksis, foto, membranding diri bahwa lagi nongkrong gitu kan, berubah jadi tempat private yang gua kalau ketemu sama lo ngobrolin ini di sini gitu. Makanya dari sisi tempat gua benahin si kafe gue itu pada waktu itu jadi tertutup. Betul. Yang tadi kebuka jadi tertutup karena kita orang dengan segmen itu nggak mau kelihatan orang banyak gitu. Iya betul. Berarti apa yang lu ingin terrealisasikan ya di segmen baru itu? Terrealisasi ya, buktinya datang orang yang tadinya anak muda jadi bapak-bapak gitu, berubah. Tapi live musik tetap ada. Tetap ada. Live musik ini jadi salah satu yang menentukan filterisasi customer, Pak. Tolak ukurnya di live music. Live musik. Musik apa yang dimainin kan itulah orang yang datang. Orang datang sesuai sama musiknya, intinya gitu deh. Iya. Makanya gue lebih banyak ngutrek-ngutrek di si anak band kalau gue. Oke. Karena gue selalu bilang sama teman-teman band itu, lu main sesuai sama segmen. Karena kalau lu main bebas, yang datang bebas juga orangnya. Kalau lu mainin musik ini, yang datang ini. Kalau lu mainin genre musik ini, yang datang ini gitu. Oke. Dibedah itu Pak, dibedah sama gue, dibedah. Oh berarti detail lu ya sampai ke, berarti fokusnya udah bukan ke kulinernya lagi, malah pengembangan kafe. Iya. Banyak berarti jobdesk lu ya Pak. Karena kan harus sesuai dulu nih. Yang datang manusianya begini, baru gue bikin menunya kayak gimana nantinya kan gitu. Gitu. Sama biasanya pisang goreng, cuman diapain nih pisangnya? Iya, toppingnya apa? Iya, kalau bapak-bapak bentuknya pisangnya gini. Kalau anak muda pengennya pisangnya kayak gini, bentuk kan beda Pak. Tapi sama-sama pisang goreng nih gitu. Boleh, itu lu butuh waktu berapa lama untuk riset itu? Ngabisin waktu berapa minggu? Kan nggak mudah kan untuk memfilter nih siapa yang datang. Ini kan lu harus ngebimbing teman-teman anak band juga untuk segmentasi. Lu bawa musik ini karena segmentasi kita akan mengarahnya seperti ini. Gue punya privilege jaringan ya karena gue bekas jurnalis. Iya jadi, sih, keuntungan jadi jurnalis itu. Ya karena gue kenal banyak orang sehingga gue mudah buat melakukan brainstorming via media sosial dan via WhatsApp gue pribadi. Ya WhatsApp gue kontaknya lumayan banyak, jadi yang nonton status gue banyak juga. Ya gue banyak ngegiring opini dari situ sih sebenarnya. Oh. Gitu. Ngaruh Pak. Tadinya kita main bandnya top 40, lagu baru dimainin semua gitu kan. Iya. Begitu gue geser segmen, nggak bisa lagi jadi top 40. Dia harus band bergenre. Waktu itu gue pasangnya klasik rock. Ya udah klasik rock yang ditebelin. Bukan berarti nggak ada musik yang lain, ada. Tapi konsep bandnya klasik rock gitu. Otomatis naik tuh yang datang dari usia mulai 28 tahun sampai 45 gitu. Yang tadi anak muda. Ada sih hitungannya tuh, ada hitungannya gue. Ya berarti lu nganalisisnya detail menurut gue kan. Semua segmen lu gimana caranya ya berjalan sesuai ekspektasi lu. Iya, kalau gue dagang tuh segmented. Ya ini aja gue nggak semua harus keakomodir, enggak. Kalau mereka datang ya bonus. Ya, gitu. Bonus.
Yang penting lu jalanin aja, memang mau jalanin. Iya, jalanin itu aja. Konsep gua nggak pernah lari dari konsep gitu. Ya berarti memang sudah dipakemin di awal ide dan konsep. Itu yang meng-create ide dan konsep lu sendiri atau lu dibantu sama big boss lu mungkin atau? Iya, bareng sama atasan gue, bareng sama anak-anak. Gue nggak pernah, gue maunya begini nggak pernah. Gue selalu bawa ke floor ke teman-teman. Ini gimana nih konsepnya begini gitu. Misalnya gue mau eventnya begini nih gitu. Ntar gue minta masukan dari anak-anak. Kalau masukannya oke, ya kita jalan. Kalau enggak, ya kita bahas lagi sampai beres, bro. Sampai beres ya. Sampai beres. Jadi sampai satu tujuan lah. Sampai quorum ya. Sampai quorum. Keren. Jadi selama lu kurang lebih 6 tahun di cafe gue, pasti kan lu sering bikin event yang gue pantau kan. Event apa yang menurut lu anjir ini goals gue sampai nih di titik event ini di cafe gitu kan. Posisinya kan lu sebagai manajer cafe gitu. Gua sejauh ini sih baru 2 ya artis nasional. Gue belum ada sih goals gue yang belum sampai di cafe gue tuh. Waktu itu gue pengen bikin launching menu. Gue pengen bawa Farah Queen, itu nggak kesampaian tuh. Oh, Farah Queen. Pengen banget gue bawa Farah Queen. Jadi gue pernah ngonsepin. Biasanya kan kalau satu tempat kuliner ngeluarin menu baru, dia cuma posting udah gitu. Nah gue tuh pengen bikin menu baru ini tuh sakral gitu tuh. Sakral, dia adalah yang mulia gitu kan. Menu baru ini dibawa oleh Farah Queen, itu belum kesampaian itu. Karena waktu itu Covid, sponsornya narik anggaran, nggak jadi. Covid kan, lagi. Kan kafe gue kan sama rokok kan. Ada sponsor rokok tuh. Iya. Si rokok itu mah terserah lah mau gimana gitu kalau ke gua. Iya, karena lu yang menjalankan sebagai nahkoda kapalnya. Yang lu harapin dengan Farah Queen, dia yang membuat sajian kulinernya atau dia cuman yang icip-icip? Enggak, Farah Queen akan jadi branding image cafe gue. Oh, jadi standar masakannya verify Farah Queen lah gitu. Oh, ini berbeda dengan brand ambassador kan? Beda. Oh, beda kan? Beda. Oh, sulit nggak sulit sih menurut gue. Iya. Iya kan? Kayak cafe gue tuh banyak main propaganda memang. Suka ya. Menurut gue itu privilege gue di jurnalistik gitu kan. Iya. Propaganda itu gue jago propaganda gitu. Lu udah nyegang jurnal, nanti gue bahas juga jurnalistik. Seru banget. Berarti itu belum kesampaian ya di cafe gue. Belum kesampaian, itu belum kesampaian Farah Queen. Apalagi ya? Tapi beberapa event yang lain yang setidaknya udah ada 1-2. Ya banyak pak. Setiap bulan kan cafe gue event. Oke. Yang menurut ini ini paling the best lah. Paling the best ya sejauh ini 3 sih. Waktu itu gue bawa tahun baru ya, tahun baruan. Gue bawa Rama Band. Terus juga yang paling the best mah gue sampai terharu sih ya. Gue punya vokalis tuh si Putra. Gue tahu. Ya Putra. Okay. Akhirnya dia bisa jadi vokalis Zigas. Terus akhirnya bisa manggung pertama di cafe gue itu. Congratulations. Sahabat lu ya? Iya sahabat gue ya. Teman gue sampai sekarang lah si Putra. Terus. Iya terharu lah. Event yang paling keren itu sih. Ada satu lagi sih ya. Waktu grand opening cafe gue. Oh iya, awal-awal. B-Circle ya, B-Circle. Oh iya. B-Circle tuh punya sejarah positif ya sama cafe gue. Oh iya, boleh dong cerita. Tadinya nggak mau kan dia. Oke. Karena Om Beng itu paling anti manggung di cafe, dia biasa manggung di konser. Oh iya. Lu ngeledek gua gini. Tolong sih Om, tolong dibantu gitu. Karena gue punya keyakinan B-Circle ini kan salah satu legend di Banten yang Kota Serang. Iya. Nah sementara konsep si cafe gue di awal ini pengen jualan live musik. Nah bagaimana caranya diakui bahwa si live musik ke cafe gue itu ini mah beda sama kafe-kafe yang lain yang pemain musiknya sebelah sana. Orang makannya di sini, dia cuma jadi pengiring doang. Gua nggak mau gitu tuh, gua gitu tahu kan. Kemana lu butuh validasi kan? Iya, validasi. Iya, itulah gue dapet. Gue bawa B-Circle dan ternyata, gila pecah banget itu. Iya, rame banget. Rame banget. Berarti lu yang turun tangan langsung buat lobby teman-teman B-Circle, Om Beng gitu. Iya. Respon dia apa awal-awal? Nggak mau main. Terus, pada saat di panggung diomongin juga sama dia. Di panggung diomongin juga. Gua tuh nggak mau, katanya. Apa ini event kayak begini? Kalau nggak si Rizky minta tolong ke sini nggak jadi gitu.
Ya tahun-tahun berikutnya alhamdulillah ternyata teman-teman B-Circle ikut menikmati juga main di cafe gue, karena setiap tahun mereka pasti perform di situ. Pasti perform gitu. Entah ulang tahun cafe gue atau tahun baru atau sebelumnya gitu. Mantap Bapak ini. Menaklukkan seorang band legend. Iya, band legend. Gak mudah loh. Ngasih kepercayaan itu kan. Iya. Mantap. Berarti tidak diragukan lagi Rizky cafe gue. Sekarang masih di cafe gue? Udah resign, udah sebulan ya. Udah resign gua. Udah berapa lama? Mau jalan 2 bulan lah ini. Mau jalan 2 bulan. Kita terakhir ketemu kapan sih? Beberapa tahun ke belakang? Lupa gua. Ada kali 2 tahun ke belakang. Lupa. Lu udah resign? Udah resign gua. Sayang sekali. Kenapa lu pengen cari sesuatu yang baru atau gimana? Kenapa resign? Udah puncak karir di situ menurut gua. Oke. Terus ya mana ya? Gua pengen coba cari suasana baru. Pengen ngembangin karir gitu kan. Kalau bahasa formalnya begitu. Kalau bahasa formalnya. Cuma secara realita memang gua rasa gua akan menemukan jati diri baru nih kalau gua keluar dari kafe. Dan nggak mudah keputusan yang gue bikin ini. Gue pikirin setahun lewat bro. Setahun gue pikirin 1 tahun. 1 tahun lu mikirin. Dan gue udah planning gue akan bawa kafe gue ini, kan janji gue di awal tuh gue paling nggak gue 5 tahun di sini gitu. Jadi pasca ulang tahunnya kafe gue, beberapa minggu gue keluar gitu. Karena gue lihat ini kafe udah jalan, posisi up gitu kan, udah autopilot, mau ngapain lagi gitu. Berarti goals lu udah nyampe di atas. Udah nyampe, udah goal. Ya si kafenya udah goals, udah break even point juga ya kan. Ya tujuan awal lu udah tercapai. Udah. Dan lu udah nyampe puncaknya itu. Udah puncak karir lah kalau di situ udah. Iya, berarti kan lu butuh refresh ya, sesuatu yang baru ya. Oke lah, berbicara refresh, ini ada yang fresh. Silakan minum. Wah, ini ada sajian. Enak sekali kayaknya. Luar biasa. Mumpung masih dingin, kakak. Kita ada minuman dari seseger itu. Masih dingin nih. Ini. Cobain ya. Cobain dong. Gua ini minum rasa dari hibiscus. Wah, ini enak banget, bro. Ya, enak sekali ini. Ini berapa sebotol? Kalau nggak salah berapa? 13.000 ya? 13.000. Ini worth it sih, ini rasa apa sih? Seger, malam-malam. Tamarin itu apa sih? Asam Jawa. Iya, jadi asam-asam itu kan? Iya, asam Jawa. Asam Jawa apa asam doang gua nggak tahu deh. Tamarin namanya. Seger banget. Lo kalau mau beli di online juga ada kok, ada di toko hijau, toko oren gitu kan. Kalau mau beli di sini juga bisa. Bisa, tenang. Nanti buat owner atau founder burger itu ada yang mau mesen. Mantan seorang manajer di kafe gue. Belinya bukan puluhan botol mungkin ya. Kerat. Dus-dusan ya. Boleh. Siap, balik lagi kita ke topik. Goals lu udah di puncak karir, bro. Berarti lu sekarang lagi menikmati, kan baru sebulan ya? Mau 2 bulan. Mau 2 bulan lah. Berarti kan lu sekarang lagi apa nih? Lagi liburan atau lagi sedang memikirkan planning, apa ada yang sudah dijalanin, bro? Gua ada yang mau dijalanin. Ada yang mau dijalanin. Punya sendiri tapi apa nih? Jadi ketika gua di kafe gue itu kan banyak peluang yang datang tapi nggak bisa gua akomodir. Nah pasca gua di kafe gue, akhirnya gua coba buat ngejalanin peluang-peluang itu gitu. Salah satunya gua pengen, dari dulu gue pengen punya warung kecil-kecilan, jual mie ayam gitu, gue jalanin, pengen jual sate misalnya, gue jalanin gitu. Itu baru berjalan dalam sebulan terakhir ini. Terus selain itu, gue tuh pengen main tempat pariwisata sebetulnya. Main traveling apa gimana? Usaha tempat pariwisata. Oh, jatuhnya lu pengen punya travel gitu? Pengen punya pantai. Kecil tapi pantai gitu. Nah ini akan gue lakukan. Apa maksud? Tindul gue pasti bingung. Pengen punya pantai, lu pengen punya hotelnya atau lu pengen punya pulau? Pantai terbuka. Pantai, jadi ya ngelola pantai gitu tuh. Oke, masuk. Gue ngelihat itu si fotografer artis itu si Rio Motret ya. Oh iya, gue tahu. Punya pantai nih orang nih gitu tuh. Walaupun gue nggak kenal, tapi buat gue idenya menarik ya, ternyata ada manusia yang bisa punya pantai gitu kan. Kenapa nggak pulau sekalian?
Pulau akomodasinya belum ada sekarang di sini, kecuali udah ada kayak Pulau Seribu. Nah, gitu. Di sini kan belum ada. Oke. Berarti masih punya perorangan gitu kan. Plan lu udah jelas ya. Berarti kan tinggal eksekusi ya. Sama nyari teamwork kali ya. Tahun depan kayaknya ya. Mulai tahun depan kayaknya gua pantai nih. Ya mesti gua dibeli dulu pantainya kan? Iya, duitnya udah ada. Duitnya belum. Nanti gua sumbang. Iya boleh. Ya, gua jadi stakeholder. Boleh. Mau berapa meter? Tapi tenang, siap gua bantu buat branding aman ya, lah. Siap. Gitu ini kan. sesegar itu ini. Ini udah siap sponsor. ini ya. Oh siap. Siap dia. Nah, dapat minum di pantai makin enak ini. Betul. Ih, coba gua lagi ngebayangin dulu lah minum di pantai coba. Angin Sal, angin. Wah. Pasti seger banget itu kan. Ada bidadari, bro. Kameramen gue ngek. Baru kali ini gue ngeliat kameramen gue ngek. Tapi emang ini sumpah ini enak. Iya. Ini enak. Hah? Oh dikocok. Oh dikocok dulu. Biar dibalik ini ya. Biar lebih. Tapi keren. Goals lu semoga tercapai apa yang lo inginkan. Gua support abis. Oke, berarti kan lo udah nyeritain lah sedikit progresnya lo akan ngapain ke depan. Yang lebih menarik adalah tentang masa lalu lo. Jadi sebelum dia ngelola kafe nih, teman-teman geng LSM ternyata dia tuh mantan seorang jurnalistik. Udah gitu dia berkecimpung di dunia entertainment juga sebagai disc jockey gitu kan. Sepertinya rasanya sayang kalau nggak gua bahas gitu kan. Ini awal mulanya gimana lo bisa tertarik di dunia jurnalistik? Oh satu lagi, lo sebagai penyiar radio. Ya, gue pernah siaran ya berapa lama. Banyak banget sih aktivitas lo. Kita ketemu gitu aja pak, Awalnya diajak-ajak Awalnya gimana? Awalnya Jurnalistik dulu apa radio gimana? Gue pertama karir radio. Oh radio. Siaran dulu gue. Di mana? Ya di Harmony FM. Harmony FM. Harmony FM Group. Tahun berapa tuh? Aduh lupa gue. 2010 kayaknya. Lama juga dong. Lumayan lama 2010. Si Harmony itu buka lowongan kerja di radio, dia ngumumin di radio gitu kan. Ya gue datang aja gitu. Datang seleksi audisi ternyata audisi ya gitu. Oh audisi. Audisi kayak Indonesian Idol gitu audisi. Audisinya gimana? Ya audisinya tuh ya nulisin seputar pengetahuan industri musik. Kayak itu. Terus berapa banyak lo dengerin radio gitu. Ya ternyata kepilih. Gitu. Pilih dulu. Ada 15 orang kalau nggak salah ya. Yang kepilih. Yang audisi mah banyak. Berarti lo masuk kelas siaran di situ atau bukan? Siaran gua announcer. Langsung announcer. Announcer. Itu pertama kali lo siaran? Pertama kali. Gua itu tadinya kerja di Alfamaret, Pak. Kerja di Alfamaret. Serius, gua kerja di Alfamaret. Nggak lama, berapa bulan gitu gua di Alfamaret. Kan di Alfamaret ngedengerin radio. Nah itu. Jadi gua ada satu momen gua lagi di Alfamaret, gua tidur. Kan dulu tidurnya di Alfamaret tuh ya. Gua lagi tidur di Alfamaret, gua berpikir ini bukan dunia gua kayaknya gitu, bro. Iya sih, masuk akal. Iya, gua menatap langit-langit terus gua mikir ini bukan dunia gua di sini. Menatap langit-langit seolah ada pantai di atas sana. Padahal waktu itu gue lagi ikut seleksi buat jadi gue lupa namanya Korwil. Menjadi bukan Korwil. Apa? Ya Korwil, koordinator wilayah lah. Jadi megang beberapa toko gitu. Nah gue salah satu unggulan tuh gitu tuh, salah satu unggulan dan potensial. Potensial buat jadi Korwil. Tapi gue tinggalin, gue pindah ke radio yang karena bayarannya per jam, jadi secara pendapatan jauh lebih kecil. Iya sih. Gue pindah ke situ. Terus ya betah di sana karena gue ngerasa ya dunia gue di sini gitu, di entertain ini. Di radio itu. Berapa lama di Harmony? Di Harmony kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Terus dari situ cabut. Dari situ gue itu bukan cabut, gue nyambil, bro. Jadi gue nih sambilan semua. Beberapa sekup pekerjaan ini gue jalanin berbarengan gitu. Gue siaran. Pada saat waktu siaran gue jadi reporter karena kebutuhan di radio kan, nggak ada orang, gue lah yang dikirim gitu. Ternyata gitu. Jadi reporter enak nih gitu. Nah pada saat gue lagi jadi reporter di Harmony ini,
adalah tawaran pekerjaan dari Radio Jakarta Trijaya FM. Oke. Untuk koresponden di sini. Ya udah gue ambil tuh gitu, gue ambil. Kebetulan kerja sama sih Trijaya ini sama Harmoni gitu. Boleh lah gue jadinya kan. Jadi gue tetap siaran, gue liputan juga gitu. Oke, berarti ini masuknya udah ranah jurnalistik nih. Soal liputan nggak? Ya gue liputan juga. Nah, ada satu momen gue itu ngelihat ujungnya kemana sih nih kalau gue di sini gitu tuh. Oh iya betul. Ya kalau gue di radio nih gue ujungnya kemana sih gitu tuh. Pertimbangannya. Sementara secara fisik gue kayaknya nggak bisa deh kalau gue hidup sebagai presenter. Soalnya gue lihat yang lain ganteng-ganteng gitu kan. Karena mereka ujungnya ke sana jadi MC, jadi presenter gitu. Emang lu nggak ganteng bro? Lu ya enggak lah. Ya pede aja nggak cukup pak buat hidup di entertain gitu. Gua nggak nguasain cara editing dengan baik gitu kan. Lu editing kan lu. Ya kan ada ujungnya nih, misalnya ada yang jadi editor, produser gitu tuh. Ya. Ada teman-teman gue di radio yang akhirnya kerja di TV jadi produser gitu kan, jadi editor gitu. Nah gua milih jadi reporter mau sampai kapan gitu kan. Nah gua ngeliat lah, ternyata dari announcer itu bisa jadi DJ, belajar DJ gue sekolah. Sekolah DJ gue. Sebentar gila. Yeah. Lu berarti tetap pada pegangan kata-kata lo di dalam ada gue lagi ngejarin project, di dalam project ada project lagi. Ada project lagi. Tiga ngejalanin itu. Akhirnya lu masuklah jadi DJ. Jadi DJ. Gimana terus? Ya sekolah DJ. Lu sekolah DJ? Sekolah DJ gue. Di mana sekolah DJ lu? Ada lah sekolah DJ gue, pokoknya gue sekolah DJ. Enggak di Jakarta? Enggak di sini Cilegon. Namanya Mixmaster, dan si Mixmaster dulu kerja sama pemerintah. Masih ada? Dulu. Udah nggak ada. Orangnya masih ada? Orangnya masih ada. Orang sini? Orang luar tapi tinggal di sini. Terus? Masih ada. Nah, ya udah gue ngejalanin itu semua tuh sampai akhirnya gue ketemu sama yang punya kafe gue, megang kafe gue gitu. Anjir, berarti 4 profesi berjalanan tuh berbarengan. 4. Ketika gue di kafe gue yang ini gue tinggalin lah. Oke, berarti lu mengakhiri semuanya ketika ketemu kafe gue, lu fokus di kafe gue. Iya, gue fokus di situ. Ya, selama lebih 6 tahun di kafe gue ini. Iya, kurang lebih. Menarik. Kan kafe gue udah gue bahas nih di awal. Gue masih seru di radio. Hari pertama lu on air di radio sebagai penyiar radio ya. Apa yang di kepala lu? Yang di kepala gue, iya gue seneng. Terus ini didengar nggak gitu? Yang pertama gue pikirin itu pertama kali feeder mic gue naik itu, ini ada yang denger nggak sih gitu kan? Karena kan gue siarannya malam. Oh, siaran malam. Kebagiannya siaran malam gue. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Kelar jam 11 ya? Kelar jam 12. Kelar jam 12. Itu yang gue pikirin adalah ini orang kan udah mau tidur gitu ya. Ada yang dengerin radio gitu. Ternyata banyak. Ternyata memang paling rame malam gitu. Oh gitu. Salah satu kalau spot rame itu Spotlight jam rame lah gue di prime time. Oh prime time ya. Prime time gue. Itu lu siaran sendiri apa berdua? Sendiri. Kalau malam-malam kan nggak. Dulu konsepnya lebih baik jangan berisik kalau malam. Kalau radio yang sekarang malah justru malam tuh ada 3 orang yang siaran gitu kan. Oh gitu. Berarti lain musim lalu dan musim sekarang ya beda-beda. Gua nganterin orang mau tidur waktu dulu sama gua. Jadi konsepnya tuh emang nganterin orang mau tidur, lagu-lagunya lagu-lagu orang mau tidur. Oh, menghantarkan dia untuk bermimpi. Gitu. Oke, lu di Harmoni Group ya tadi? Dari situ lu pindah ke radio lagi apa setelah itu mengakhiri di situ? Gua setelah itu sempat ke X Channel. Oh, X Channel. Terus dari X Channel gue pernah di radio pemerintah juga di Saranggawe FM. Oh, lu pernah di situ? Iya, gua nggak paham. Kebetulan pas ngerintisnya di Harmoni baru pindah gedung pas gua kesana.
Terus dari situ gue ke X Channel tuh baru banget berubah dari radio sebelumnya namanya apa, berubah jadi X Channel tuh. Gitu. Nah pas lagi rame-ramenya gue tinggalin, gue nggak ngerti, gue selalu begitu gue. Ketika gue di satu titik lagi penuh-penuhnya, lagi rame-ramenya gitu, secara iklan secara pendengar, gue tinggal, gue pindah ke tempat yang baru lagi gitu. Tuh gue sama kayak kafe gue nih gue tinggal gitu, udah rame gue tinggal. Kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu. Apakah emang spesialisasi grand opening, gue juga nggak ngerti. Berarti lu belum memahami kenapa lu seperti itu? Nggak ngerti gue, tapi gue punya keinginan begitu ketika tempatnya udah jalan ini mah gitu. Gue cabut lah. Kalau lu punya keinginan berarti ya lu udah tahu, lu udah harus berhenti di tahap itu. Tapi kan kebanyakan orang kan akan main aman. Iya Ayo udah jalan nih sayang gitu kan. Kalau gue enggak gitu. Berarti lu lebih suka tantangan. Gue masih mau gitu tuh gambling, gue ulang lagi lah dari nol gitu. Berarti lu suka tantangan. Bisa jadi. Ih, keren. Gue suka orang yang suka tantangan daripada main aman. Gue bosen sih, lebih ke bosen sih, intinya sih bosen kalau udah semua dijalanin gitu kan, ya mau ngapain lagi nih, bosen gitu tuh. Tapi lu ada niatan gak sih buat kepikiran untuk balik lagi ke dunia lu masa lalu seperti itu lagi? Ke mana nih? Ya lu sebagai news anchor, penyiar radio. Karena kan tadi lu ngejabarin lu bosenan sih. Tapi satu sisi lu pasti akan merindukan hal itu dan lu akan balik lagi sih. Ada keterbatasan kalau mau jadi news, jadi announcer ya. Kalau jadi announcer ada keterbatasan di soal usia. Iya. Ya karena suka nggak suka berhubungan sama mood. Siaran tuh kan agak lain sama podcast, agak berbeda jauh ya. Dia ada moodnya gitu tuh. Pertama dia live langsung didengar, nggak bisa diedit. Terus yang kedua, ya siaran mah ngomong sendiri, nggak ngobrol berdua begini kan. Kalaupun duet, ngobrolnya tetap sama pendengar, bukan ngobrol tiktokan satu sama lain kayak gini. Oke, berarti kan di era lo ini podcast kan belum ada ya? Belum, waktu itu belum ada. Lo kan ya pemain lama di radio. Stigma lo, perspektif lo terhadap adanya podcast dan radio apa sih yang ngebedain menurut lo? Kalau menurut gua ya hari ini radio lebih kepada entertain atau jadi informatif sekalian. Ada dua jenis radionya. Oke. Kalau dulu kan hampir semuanya tuh ya dia mengentertain, memberikan informasi juga gitu kan. Kalau sekarang dia yang entertain aja, lagunya dibanyakin gitu. Orangnya ngomongnya dikit, cuman ngasih informasi lagunya doang. Ada juga yang emang dia fokus ngebahas tema tentang politik tentang apa gitu. Ada juga gitu. Berarti tergantung segmentasi. Tergantung segmentasi radionya, bener. Jualannya dia gimana. Kalau podcast? Ya kalau podcast, kalau menurut gua ya podcast hari ini peluang yang bagus buat nyampe informasi, karena orang banyak yang malas baca, lebih baik nonton kan gitu. Iya sih. Lebih baik nonton, lebih baik ngedengerin doang. Gua termasuk yang tiap hari dengerin podcast. Setiap hari dengerin loh, gue bukan nonton loh. Ya dengerin, ya benar-benar. Gue dengerin podcast orang di YouTube. Jadi si handphone itu gue taruh, dia ngobrolnya gue dengerin tiap hari. Sehari itu paling nggak 2 jam gue dengerin podcast. Topik apa lo biasanya yang lo suka? Macam-macam, tentang ya apa aja sih, misteri kayak sejarah, terus politik pastilah, politik, terus apa aja sih gue dengerin sih, orang ngobrol nggak jelas sih gue dengerin, karena bawa mobilin macet pak sekarang. Iya betul. Gitu. Ya, apalagi habis ngedengerin bawa mobil macet, kadang suka ketemu ide untuk buka bisnis apa. Gitu. Iya. Itu ngaruh nggak sih? Enggak. Nggak ngaruh. Enggak. Kenapa? Kalau gue nyari ide itu dari hasil ngobrol, lebih ke ngobrol sama orang beneran gini. Oh gitu. Iya. Oh. Bisa sih masuk akal. Segala sesuatunya mesti dihitung, nggak bisa inspirasi gue begini bikin, nggak bisa lah. Oh iya, hitung-hitungan pasti ada. Iya. Jadi lebih nyaman untuk langsung 4 mata atau iya brainstorming sama tim ya. Oke. Gue mau bergeser ke jurnalistik. Kan tadi lu liputan kan. Lu liputan tentang apa lu? Pertama kali. Gue pernah hampir semua sih. Pertama kali gue ekonomi gue. Ekonomi bisnis. Ngebangun karir di situ, pindah ke pemerintahan politik. Terus gue pernah sebentar di hukum kriminal, di olahraga gue pernah, ya hampir semua itu mah udah.
Berarti... Seleb yang gue belum pernah, selebriti belum pernah gue. Oh. Ada wartawan seleb sendiri tuh. Di sini nggak ada, Jakarta kan. Dia nempelnya di artis-artis, wartawan gosip gitu. Oke. Berarti hampir semua ya. Ada nggak sih pengalaman yang menurut lu nggak enak banget ketika lu liputan? Oh banyak pak, liputan itu dimarahin orang sering, nungguin orang udah 2 jam, 3 jam nungguin yang mau diwawancara. Pas orangnya datang dia nggak mau diwawancara ternyata. Itu hampir tiap hari kalau itu mah. Terus mau ditembak pernah, mau ditusuk pernah, diteror pernah. Terus banyak sih, banyak. Ya resiko jurnalis. Mau ketabrak, sering ketabrak, jatuh dari motor, ngikutin mobil pemadam kebakaran misalnya dari belakang. Ngejar momentum ya. Iya, dia kan ngebut juga jatuh pernah gua. Akhirnya liputan enggak berobat. Pernah. Ya, semua pekerjaan ada resiko. Ada resikonya, bener. Tapi lu enjoy ngejalaninnya. Enjoy aja sih pak. Gua dalam diri gua ngejalanin apa aja, enjoy aja. Mau ada duitnya, mau nggak ada duitnya, gua jalanin aja. Gitu. Ih, mantap. Ketika liputan, momen yang lu menurut lu, wah ini gua demen nih liputan ini nih. Apa lu ada kepikiran untuk ketemu misalkan Presiden SBY pada saat itu? Udah. Presiden ya. Udah semua. Ya yang belum yang Prabowo nih sekarang jadi presiden. Kalau Prabowo tidak jadi presidennya udah ketemu. Oh gitu. Udah hampir semua. Berarti hasrat lu ketika lu jadi jurnalis, apa yang lu mau ternyata udah sampai. Tanpa lu planningin, itu ngalir aja. Kan agenda ada kan. Kunjungan ada. Iya, Jokowi kunjungan ke sini ya ketemu lah sama Jokowi. Terus SBY ke sini ya ketemu sama SBY lah gitu. Liputan gitu ya. Karena memang diundang kan. Iya. Makan bareng mungkin ya. Kalau makan bareng enggak. Oh enggak. Apa itu bareng. Pingin lu makan bareng gitu? Kalau presiden kan ada ring ya pak. Enggak semua orang bisa masuk kan. Betul. Iya. Apa itu salah satu goal seorang jurnalis? Kan lu banyak kawan teman-teman wartawan kan. Apa harapan mereka sama apa yang gua utarin tadi Gus? Kalau gua tuh goals point jadi jurnalis tuh waktu itu gua mimpinya emang ketinggian sih. Gua pengen liputan di luar negeri. Nggak ketinggian lah, itu keren lah. Pengen liputan luar negeri. Cuman kan sharing usia gitu kan. Nggak bisa juga mungkin kalau sekarang mah. Hah? Apa urusannya sama usia? Ya pasti kan yang banyak punya peluangnya kan lebih muda usia kan pasti lebih banyak peluangnya pak. Oh iya sih, bisa lebih fresh. Tapi kan jam terbang mempengaruhi sih menurut gua. Iya, ya jam terbang gua juga nggak setinggi itu gitu kan. Liputannya masih di daerah di sini aja. Lu kalau keluar negeri, posisi lu masih jadi jurnalis, mau ngeliput apa? Gua pengen banyak berkecimpung tentang isu-isu kemanusiaan di luar negeri. Tentang misalnya gua ngebawa isu Indonesia di luar negeri gitu. Pengen gitu tuh gua tuh. Contoh menarik nih. Tentang isu kesetaraan gender misalnya, ya gitulah. Kalau siaran tuh pernah juga gue punya mimpi tuh pengen siaran di NHK World, tau nggak? NHK, gue pengen banget itu di situ dulu. Itu ikut seleksi berapa kali gagal mulu. Susah. NHK tuh radio Jepang. Lu bisa bahasa Jepang? Ada, di NHK punya NHK radio Jepang bahasa Indonesianya ada, tapi siarannya di sana gitu. Oh, itu goals juga sih kalau. Nah itu goals poinnya, gue jadi reporter di NHK. NHK tuh radio pemerintah Jepang, cuma dia punya reporter gitu. Pernah? Enggak pernah, pengen gitu, pengennya itu gue dulu tuh. Saingannya banyak juga kali yang pengen ke situ. Iya, banyak lah saingannya. Cuma seiring kesini ya bertambahnya usia ya mimpinya berubah ya. Mimpi itu akan berubah sering bertambahnya usia. Umur lu berapa sih sekarang? Sekarang gua berarti 35. 35, iya. Masih muda dong. Iya. Kita seumuran masih muda. Udah bapak-bapak tapi kan gua. Tapi bapak-bapak juga udah punya mimpi yang lainnya dong yang ingin dicapai. Kalau keluar negeri kan yang dipikirin kan harus pindahin anak sekolah kalau hari ini. Gitu. Kalau pindah ke luar negeri, anak gua masih sekolah di sana itu. Kalau dulu kan enggak berangkat aja. Tapi kan liburan bisa.
Ya kalau liburan nih bisa. Ini kan kerja konteksnya Pak. Kerja di sana gitu tuh. Ya kan liburan sambil kerja bisa Pak. Tetap kan anak mesti dibawa ke sana kan, mesti pindah sekolah. Enggak kan liburan aja, kan liburan sekolah kan lama sekarang kan biasanya seminggu. Oh iya minggu. Ya project 1-2 bisa kali. Ya mimpi gue mah kerja di situ, kerja di luar negeri gitu, spesifik gitu. Oh gitu. Planningin aja dari sekarang. Kayaknya udah susah kalau sekarang mindahin anak ke sekolah ini yang susah. Emang anak lu kelas berapa sekarang? Sekarang mau masuk SMP dia, yang kecil. Mau masuk SMP. 2 tahun iya. 2 tahun. Mantap. Tadi lu berbicara sebagai radio ternyata ada mainin fader nge-DJ. Ini menarik nih, lu masuk jadi seorang DJ. Tahun berapa itu kejadian? Jadi DJ gua karir gua 2014, Pak, sampai 2019. Lama juga, Bro. Lumayan. Lama juga. Lumayan. Malam itu. Iya, pasti malam show-nya kan. Iya kan ada juga yang konser DJ-nya. Gua mah malam, Residen namanya. Di mana lo? Ada lah satu tempat di Jakarta. Oh, di Jakarta. Awal mulanya beratnya gimana? Sekolah, tadi udah diceritain sekolah. Iya, sekolah. Maksud gua, itu kan sekolah prosesnya nggak mudah. Nah, lu mensiasati gua harus bisa gimana? Karena gue punya basic di radio, sudah kenal sama mixer, jadi nggak terlalu asing tuh. Ya, berarti kan lu udah paham sama EQing dong. Apa lu baru pahamnya di mixer radio itu cuma buat naikin fader aja, volume atas, bawah? Enggak lah, kalau DJ mah semua. Iya, kalau DJ enggak ini berbicara kalau di radio. Karena gue lama di radio, gue tinggal juga di sana waktu itu. Jadi ya gue temenan sama teknisi, gue temenan sama OB, ya gue nanya-nanya lah ini buat apa, ini ngapain. Ngulik gitu. Lu ya. Ngulik gue. Akhirnya lu ada basic itu lah. Iya. Awal mula ketika lu diskusi sama coach lu gimana tuh? Sama DJ apa radio? DJ. Sama guru gue dulu ya dikasih tahu kalau jadi DJ harus pede. Ntar lu yang dilihat kalau orang datang ke sini tuh lu yang ditonton gitu tuh. Pakaian lu masih bagus. Terus nggak ada libur. Maksudnya nggak ada izin, nggak boleh izin. Kalau jadwal lu main lu harus main. Mati baru izin kata dia. Iya kan kontrak. Karena entertain ya orang mau nonton gua gitu kan. Sempet jadwalnya itu bukan gua ya mungkin orang ini nggak jadi datang atau balik lagi gitu. Iya karena kan udah kontrak. Awal mula belajar DJ kan lu basicnya udah ada nih. Lu diajarin apa step pertama? Mixing kah? Mixing. Langsung mixing. Apa musik apa sih yang lu mainin? Genrenya apa? Genrenya hampir all genre. Cuman belajar pertama ya breakbeat. Kan disuruh milih tuh ada progresif, ada breakbeat, ada tech house, ada trap mainin. Trap ya, main semua. Cuman gua pilih konsentrasi di breakbeat. Di breakbeat kenapa lo? Karena pasarnya lebih luas marketnya. Pada saat itu. Iya, pada saat itu sampai hari ini. Pasarnya diprediksi akan lebih lebih banyak didominasi oleh breakbeat. Kalau musik-musik selain breakbeat itu kan digunakannya lebih banyak di konser dibanding di klub ya. Iya sih. Breakbeat. Orang di klub kan dengerinnya breakbeat. Oke. Berarti lu merangkap jadi produser juga nggak? Apa lu cuma disc jockey aja? Disc jockey doang. Oh, disc jockey aja. Soundman ada beda. Ya beda lagi lah. Soalnya memang di belakang lu lah. Oke. Lu butuh berapa lama untuk meyakinkan gue akan show menjadi seorang DJ gitu kan? Itu kan lu ke Jakarta kan lu sekolah DJ kan? Berapa lama tuh waktunya tuh untuk berlatih? 5 bulan. Sekolah DJ 5 bulan tiap hari, tapi kalau nggak tiap hari bisa setahun tuh. Iya, acak-acakan. Kalau gue tiap hari 5 bulan. Ngabisin waktu berapa lama itu seharian tuh katanya? 2 jam. 2 jam, iya. Nah, ntar ujungnya ujian. Oke, menarik. Ini materinya apa aja nih kalau boleh tahu pada saat Lupa gue Pak, banyak itu. Ada pitching, ada pitching. Jadi si DJ itu kan ada BPM-nya ya. Tempo. Yes. Ya, ngambil tempo. Terus banyak banget sih. Ada bukunya gitu, apalin, pelajarin, praktek. Ya ada beat matching, ada. Ya beat matching. Ya pitching mas, tau gue buat presentasi. Iya beat ini namanya pitch soalnya.
Oh iya. Si ini tuh namanya pitch ya. Pitch correction kalau gue bilangnya. Pitch correction namanya. Nggak tahu deh gue. Pokoknya beda. pitch. Istilahnya beda-beda sekarang. Era lu sama era gue beda-beda. Si di sana itu belajar apa namanya Scratch, belajar juga. Iya susah nggak sih? Dulu mah gampang Pak, perasaan kalau diulang sekarang nggak tahu deh gue masih bisa apa nggak Scratch. Bisa sih, kalau ada materinya bisa gue. Kalau ada materinya. Iya. Oke. Kalau ada materinya bisa lah. Kita ambilin mesin. Iya. Mau dicoba teman-teman geng LSM gue sediain alat DJ-nya. Alat lu apa? Ada di dalam. Apa alatnya? Pioneer. Apa si DJ? Di DJ. Di DJ mah controller Pak. Iya. Nggak bisa. Ih bapak. Kecil banget begini sama tangan gue, gede tangan gua. Nggak bisa. Gila lo. Udah lama tapi masih ngikuti perkembangan zaman. Dia tahu smart controller. Iya. Iya. Udah beda. Dulu lu equipmentnya apa mainnya? Equipment dulu gua Di DJ. si DJ. Dulu pakai CD dulu gua. Oh lu ngalamin CD? Alamin bawa tas, ada CD-nya. Nih lagu ini menit segini ada gua itu. Setas tuh, satu tas itu isinya CD semua. Ntar lagi main macet, ngalamin gue itu. Itu gue nggak ngalamin pasal lu ya. Ngalamin itu gue. Jadi setiap ganti lagu lu CD ini udah selesai, lu pindah ke sini kan, terus lu pindah lagi ke sini, ini udah dicabut, masukin lagi CD. Masukin CD. Jadi satu lagu itu satu CD. Jadi bawa pembersih CD tuh, bawa gue. Tuh sebelum masukin ke situ itu dulu lap. Oh tahapannya masukin. gitu. Iya. Lu main 1 jam, ngabisin berapa CD tuh? 60 CD. Oh bangga dong. Kalau gua gelontorin gitu aja lagunya paling 20. Cuman kan jadi DJ kan gak semua lagu beres sampai beres. 7 menit lagu paling 1 menit 2 menit ganti potong gitu Pak. Berarti satu CD itu lu nyiapinnya satu lagu? Enggak, di dalam satu CD itu kurang lebih tuh maksimal kesimpan kalau nggak salah 3 apa 4 gitu, tergantung durasinya. Itu udah disiapin kan? Lu yang bikin materinya di dalam CD-nya? Iya. Oh gitu. Iya. Lebih ribet ya? Ribet dulu mah, nggak ada flash disk. Ketemu lah era flash disk. Ngalamin juga lu? Ngalamin lah flash disk, tapi baru kanan kiri. Jadi ada 2 flash disknya kan kanan kiri kan. Jadi masing-masing si DJ 1 flash disknya. Kalau sekarang kan lo colokin 1 dia bisa main semua. Udah ngeling. Iya, belum ngeling dulu mah. Beda juga kan eranya. Iya. Berarti lu mainin si DJ berapa dulu awal-awal? 1000 ya? Enggak, 100. Masih ratusan, 100. Okay. Gue pertama ketemu tuh si DJ 200. Gue pertama ketemu. Itu di sekolah DJ lu udah latihan itu? Latihan. Pakai alat itu si DJ itu? Gue latihan pakai alat berapa ya dulu ya? Beda lagi? Beda. Latihan itu pakai 800. Iya. Lu si DJ 800. Lu nyobain turntable juga gak sih? Nyobain tapi nggak bisa gue. Kenapa? Susah, tangan gue kegedean kali ya. Dan turntable, ntar dulu nih, turntable-nya bener pakai jarum kan? Iyalah. Enggak, gue pernah nyobain, cuman karena itu perlu latihan lama. Buat naruh jarumnya aja lama itu. Iya sih, enggak susah, semuanya susah. ya. Ada dia bentuk yang sudah elektronik turntable-nya tuh. Itu gue pernah nyoba juga. Kalau itu mah sama kayak si DJ, cuman kalau lo mau nge-scratch tuh dia lebih klasik lah gitu tuh. Lebih enak lah ya. Iya. Oke, lu latihan kurang lebih 5 bulan udah show. Apa setelah 5 bulan baru memberanikan? Magang dulu. Magang 6 bulan magang. Ada di klub yang ditunjuk gitu tuh. Jadi Jakarta iya juga. Disalurin nih gua nih. Magang lo di sono gitu. Magang gua 6 bulan itu. Di klub itu aja. Main di awal enggak ada tamunya, masih kosong gitu, setengah jam main. Jam berapa itu? Iya, jam 7:30 mainnya habis isya. Iya, masih pagi ya. Habis isya. Iya, 7:30 main jam 8. Dah gantian. Iya ada. Terus naik nih lama-lama jam 10. Naik jam 11, naik jam 12. Enggak langsung main jam 2 jam, kan rush hour itu kan jam 2. Yeah. Nah, enggak bisa langsung main di situ, enggak bisa. Berdiri di atas panggung aja enggak bisa. Oke. Karena kan kita kan, gua kan masih bocah nih dulu kan, pengen eksis lah gitu. Pas lagi namanya naik, ngapain kesini sana? Duduk di bawah. Iya, lo udah beda wilayah. Iya. Ngaku kok tamu juga saya DJ Pak. Kok nggak main? Tadi 7:30. Bukan DJ itu Bang katanya. Iya wajar lah ya. Iya.
Oke, magang. Ketika magang apa yang lu rasain? Kan lu nggak ada penonton. Nah, usaha gue mengusahakan diri gimana caranya gue ditonton. Yang undang teman-teman. Oke. Undang teman, datanglah mereka gitu. Lama-lama kan si teman ini gue setting, coba lu ngomong nih, pengen nonton si Rizky main gitu. Akhirnya gue dipindahin lah jamnya. Lu pengalihan masa. Iya. Boy. Akhirnya dipindahin jamnya. Strategi lu berhasil ya? Iya. Oke. Kan gue bikin bikin opini publik kan gue kan di bawah itu. Iya, penggerakan masa. Iya. Gitu. Malas lah gue balik aja lah, mending kalau si Rizky nggak main gitu. Akhirnya dipasang lah gue main gitu. Jam berapa mulai? Iya, gue dipercaya masuk jam malam itu pertama jam 12. Masih agak sepi juga itu. Cuman ya gue ada orang terus kok. Ntar gue diganti nih kan sama orang di jam 12 kosong. Kalau gue main ada orang gitu. Lu main berapa jam sih kalau di klub tuh? Sejam. Oh, dikasih waktu sejam. Sejam doang. Genrenya apa udah khususin breakbeat aja Breakbeat pada doang. saat itu? Iya. Emang breakbeat doang, nggak main-main yang lain nggak. Terus kalau ada yang request? Ya mereka secara concern datang ke situ memang taunya breakbeat, Pak. Oh, mungkin klubnya memang udah didesain untuk musik-musik breakbeat itu apa gimana? Setiap klub kan punya segmennya masing-masing. Dia kalau dia main breakbeat ya breakbeat doang, dia nggak boleh main yang lain. Iya, berarti termasuk klub yang lu magang ini udah segmentasinya breakbeat seperti itu. Okay. Breakbeat doang. Lu pernah collab sama siapa? Pernah collab sama siapa DJ? Lagi show. Winky Wiriawan pernah gua. Hah? Sama Winky pernah. Serius sama Winky. Mainin apa? Genre apa sama Winky? Sama Winky progresif. Beda kan? Iya beda. Bisa kan? Satu venue tuh. Satu booth ya. Di mana? Iya, di salah satu klub lah, nggak bisa ngomong gua. Oh, salah satu klub lah. Pecah dong itu. Pecah banget lah, bapak itu main mah rame yang datang. Itu jam berapa itu? Dia main waktu itu perform jam 1, berarti gua main jam 12. Lu main jam 12, di jam 1. Dia show sampai jam 3. Show enggak, dia sejam doang main. Oh, dulu memang sejam. Sejam. Oke. Boleh amat sih udah ketemu Winky. Lu nanti aja deh. Nantinya bocor kalau gua ngomong sekarang, nanti aja di belakang layar aja seru. Berapa lama lu jadi seorang DJ? Lu kan sekolah DJ hampir 6 bulan ya kurang lebih ya. Lu ada magang. Dan lu mendedikasikan lu profesi lu sebagai seorang DJ berapa lama? Berarti gua efektif main itu residen itu gua main di beberapa tempat ya. Masing-masing tempat gua main 1 tahun. Kurang lebih ada 4 tempat ya, 4 tahun lah. 4 tahun. Iya, eksis jadi residennya ya. Itu di Jakarta aja. Tapi lu sempet main nyolong-nyolong waktu ke keluar kota gitu, dapet undangan? Belum sih kalau keluar kota. Pernah gue ditawarin main di Sumatera, gue lupa daerahnya mana ya. Jauh Lampung. Sumatera. Pernah. Cuma karena pada waktu itu ya masih belum ada yang dituju gitu kan, nggak datang gue. Pernah dapat tawaran gue main di Lampung gitu. Main di Pekanbaru pernah. Enggak lu ambil? Enggak gue ambil, kejauhan mau ngapain? Ya kan, ya main. Nyoba gitu ya. Enggak sih, enggak. Karena udah guanya posisinya kerja kan gitu, kerja. Masih besok lagi gitu kan. Kecuali gue cuma yang nge-DJ doang. Gue kan paginya ada aktivitas. Iya itu. Dalam proyek ada proyek ya bingung juga bagi waktunya kalau gitu apa? Iya, yang penting bisa tidur aja. So prinsip gue, lu kalau mau sukses ya harus ngantuk. Kalau mau sukses harus ngantuk kawan. Kalau nggak mau ngantuk ya tidur udah gitu aja. Iya, jadi sukses lu nggak bakal terwujud ya. Iya, harus ngantuk. Boleh sekali Bapak. Goals lu ketika menjadi DJ pada saat itu apa yang ingin lu capai? Pada waktu itu gue pengen jadi artis, cuman kan nggak bisa. Harapan gue jadi artis gitu. Soalnya gue punya privilege teman-teman media massa.
Iya. Ya, padahal gitu. kan power lu kuat. Iya, gue mampu membuat topik untuk diri gue sendiri, gue bisa. Branding. Cuman kata teman-teman gue, nggak ada yang menarik dari hidup lo ini, Ki, udah katanya. Wah, lu langsung down. Ya, gue akhirnya menyadari bahwa ada ujungnya lagi nih kalau lo jadi DJ. Apa gitu tuh selain jadi artis, misalnya jadi DJ artis kayak Winky itu kan DJ jadi artis kan. Ya. Gue nanya ke senior, apa sih goalnya? Ternyata jadi produser, jadi remixer. Iya, emang. Ada remixer, ada juga yang jadi produser. Gue tidak pandai main alat musik. Oh. Ya sudah, berhenti karir gue di situ. Gitu. Sadar diri. Sadar diri. Oke deh. Jadi delegasi itu mungkin bisa gue lanjut. Aduh, spoiler itu kata aja ya. Yang tadi kata aja. Aduh, sorry. Oke, berarti lu udah sadar diri. Lu ngerem. Ya, berarti lu mengakhiri karir lu sebagai DJ. Close-nya gimana tuh? Close-nya udahan aja, pamit, udahan ya. Udah gak mau manggung, lu fokus gawe lagi. Fokus gawe, terus gue memaintain komunitas DJ itu, ikut masih berorganisasinya ikut gue, namanya PDJI, Persatuan DJ Indonesia masih. Sampai sekarang masih ada? Enggak, guanya udah enggak. Oh, tapi komunitasnya ada? Komunitasnya masih ada, kuat itu organisasi resmi. Oh, organisasi resmi. Di Indonesia. Maksudnya pusatnya di mana? Jakarta. Jakarta. Oke deh, bisa. Oke bro, thank you nih udah mau main-main ke sini. Thank you. Cuman ada satu pertanyaan lagi belum gue tanyain. Pengalaman yang nggak enak ketika lu jadi DJ, lu ada pengalaman menarik apa? Ya. Yang berkaitan hal-hal yang random gitu. Namanya tempat begitu ya, pasti berantem. Oh berantem. Berantem. Misalnya orang berantem, gua yang jadi berantem sering gitu mah. Misalnya orang berantem, orangnya nggak mau dipisahin kan, malah berantem sama gua, itu ya udah biasa lah kayak gitu. Lu nyedemen berantem kali ya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kan di tempat begitu kan harus setelannya harus siap gitu tuh. Oh iya. Harus siap. Banyak ya. Kebanyakan sih ya orang ribut, lucu-lucu kalau gue lihat. Karena hal-hal sepele, kesenggol paling ribut. Ya mungkin terbawa suasana yang begitulah. Iya. Dunia malam. Iya. By the way bro, thank you waktunya udah nyampe sini ngasih cerita-cerita brilian bro. Thank you. Gue sih pengennya lu nampilin sebagai seorang DJ, cuman kayaknya next time lah. Lu udah lupa materinya, tapi gue rasa lu ketika nampilin sebagai penyiar radio lu nggak lupa karena depan lu masih ada mic dan ada headphone. Gue pengen lu coba flashback ke momen lu sebagai penyiar radio. Jadi gue kasih kesempatan segmentasinya untuk membuka tentang podcast. Lu tau nggak nama podcast ini apa? Nggak tahu. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Oh iya, gue nggak ngasih tahu juga. Nggak kasih tahu lu. Lu juga nggak nanya. Channelnya nggak dikasih tahu. Iya, lu kenapa nggak nanya? Iya, gue mah diundang datang aja bro. Mau tayang mau enggak datang aja. Ini bentuk support sistem perkawalan dan berteman. Thank you loh bro. Thank you loh bro. Tapi tetap request gue harus lu realisasikan. Jadi gue kasih tau aja nama podcastnya LSM. Silakan branding sesuka hati lu ketika lu menjadi diri lu sebagai seorang penyiar radio. LSM itu apa sih singkatannya? Oh dia nggak tahu tuh, udah kasih tahu. Jadi LSM itu listening sosial media. Listening sosial media. Artinya apa menurut lo? Mendengarkan sosial media. Iya. Ya, listening sosial media. Iya. Jadi konteks dari. Ini gue suruh ngapain? Suruh closing apa suruh opening? Iya, lu maunya opening mau closing silahkan. Yang berkaitan dengan podcast LSM ini. Lupa lagi gue. Ya terserah. Kalau gue mah kalau closing mah cuman baik, terima kasih udah dengerin LSM, sampai jumpa, udah beres. Ya udah kita tutup aja. Thank you for listening.